Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi di podcast Kepo Buku bareng gua Rane Hafid dari Bangkok, Thailand seperti biasa. Terus juga nanti akan bergabung di sini ada Steven Sitongan yang ada di Ambon, serta juga nanti ada Hertoto Eko atau Toto yang ada di Singapura. Dan teman-teman kalau ada yang bertanya-tanya, loh ini ada Instagram TV-nya, ini adalah episode spesial, episode khusus yang tercipta secara spontan ketika kami mendengar kabar berpulangnya salah seorang sastrawan besar, salah seorang penyair besar Indonesia, Bapak Sapardi Djoko Damono, pada hari Minggu 19 Juli 2020 kemarin dalam usia 80 tahun. Tentu saja kami merasakan kehilangan yang sangat dalam. Tentu saja kami ikut mengiringi kepergian beliau dengan doa, seperti juga teman-teman yang lain yang juga menggemari karya-karya Pak Sapardi almarhum. Nah, ini adalah cara kami untuk mengenang kembali karya-karya beliau, dan ini adalah episode khusus yang kami beri judul Mencintai Sapardi dengan Sederhana. Kami ambil masing-masing, setiap hostnya akan mengambil satu karya Pak Sapardi yang paling kami suka, dan kami akan coba bacakan sebagai bentuk kecintaan kami kepada beliau, sebagai bentuk upaya kami untuk mengenang kecintaan kami kepada seorang Sapardi Djoko Damono. Mudah-mudahan berkenan. Dan yang pertama akan bergabung yaitu Steven Sitongan yang ada di Ambon. Steven ini sepertinya suka sekali dengan puisinya Pak Sapardi almarhum yang berjudul Sepasang Sepatu Tua. Ini puisi yang juga cukup tua, kalau tidak salah dari tahun 1973, dan ini menarik sekali, visual sekali bagaimana beliau menggambarkan sepasang sepatu tua dan dialog-dialog antar sepatu tersebut yang mungkin memiliki makna yang berbeda-beda termasuk pada diri Steven. Tapi langsung aja kita dengerin Steven Sitongan dengan Sepasang Sepatu Tua karya Sapardi Djoko Damono. Halo, saya akan membacakan puisi karya Sapardi yang berjudul Sepasang Sepatu Tua, yang diambil dari buku beliau yang berjudul Mata Pisau. Sepasang sepatu tua. Sepasang sepatu tua tergeletak di sudut sebuah gudang berdebu. Yang kiri terkenang akan aspal meleleh, yang kanan teringat jalan berlumpur sehabis hujan. Keduanya telah jatuh cinta kepada sepasang telapak kaki itu. Yang kiri menerkah mungkin besok mereka dibawa ke tempat sampah, dibakar bersama seberkas surat cinta. Yang kanan mengira mungkin besok mereka diangkut truk sampah itu, dibuang dan dibiarkan membusuk bersama makanan sisa. Sepasang sepatu tua saling membisikkan sesuatu yang hanya bisa mereka pahami berdua. Teman-teman, masih di podcast Kepo Buku. Itu tadi Steven Sitongan yang ada di Ambon dengan salah satu puisi Pak Sapardi yang menjadi favorit dia, yaitu Sepasang Sepatu Tua. Dan masih di episode khusus Mencintai Sapardi dengan Sederhana. Ketika pertama kali mendengar kabar kepulangan beliau, rasanya banyak yang langsung teringat pada satu puisi ini. Judulnya adalah Pada Suatu Hari Nanti. Dan puisi ini dipilih oleh Toto yang akan dibacakannya sebentar lagi. Dan kenapa mendengar puisi ini banyak yang langsung teringat kepada Pak Sapardi yang baru saja berpulang? Coba kita cermati kata-katanya. Toto dari Singapura. Halo pendengar Kepo Buku, hari ini saya akan membacakan sebuah sajak dari almarhum Bapak Sapardi Djoko Damono yang diberi judul Pada Suatu Hari Nanti. Pada suatu hari nanti. Pada suatu hari nanti, jasadku tak akan ada lagi.
Tapi dalam bait-bait sajak ini, kau takkan kurelakan sendiri. Pada suatu hari nanti, suaraku tak terdengar lagi. Tapi di antara larik-larik sajak ini, kau akan tetap kusiasati. Pada suatu hari nanti, impianku pun takkan dikenali lagi. Namun di sela-sela huruf sajak ini, kau takkan letih-letihnya kucari. Pada suatu hari nanti, karya Sapardi Djoko Damono. Ya kawan-kawan, barusan adalah Toto dengan puisinya Pak Sapardi almarhum yang berjudul Pada Suatu Hari Nanti. Giliran gue sekarang, puisi karya Pak Sapardi yang paling gue suka adalah judulnya Dalam Diriku. Ya tentu saja bukan hanya karena diksinya yang sangat menarik, tapi juga karena entah kenapa di awal puisinya Pak Sapardi mengutip satu bagian kecil dari lagu The Beatles yang berjudulnya Because. Dan ya karena The Beatles adalah favorit gue, grup band favorit gue, tapi juga karena baik penggalan kata-kata judul lagu tersebut dan juga isi puisinya Pak Sapardi itu kok nyambung, kok nuansanya terasa sama, paling nggak itu yang gue tafsirkan. Jadi gue akan coba bacakan kali ini Dalam Diriku, semoga berkenan. Because the sky is blue, it makes me cry. The Beatles. Dalam diriku mengalir sungai panjang. Darah namanya. Dalam diriku menggenang telaga darah. Sukma namanya. Dalam diriku meriak gelombang sukma. Hidup namanya. Dan karena hidup itu indah, aku menangis sepuas-puasnya. Gitu teman-teman. Almarhum Pak Sapardi Djoko Damono ini memang luar biasa. Seperti lagu Beatles yang sepertinya disukai oleh beliau dan disukai oleh banyak generasi, karya-karya Pak Sapardi ini juga banyak disukai oleh berbagai generasi, mulai dari generasi bahkan sebelum generasi gue sampai generasi ke sekarang, generasi anak-anak gue semuanya sangat suka dan hafal sekali dengan karya-karyanya Pak Sapardi. Dan tentu saja ini menunjukkan bahwa ini karya-karya beliau walaupun sederhana, tapi akan selalu abadi, insya Allah. Nah, ada bonus satu, yaitu sebelum kita tutup, Steven dari Ambon ternyata sangat suka dengan novelnya Pak Sapardi yang berjudul Hujan Bulan Juni. Jadi Hujan Bulan Juni ini juga adalah nama novel, bukan hanya puisi beliau, tapi juga adalah sebuah novel. Dan ada satu bagian yang sangat disukai oleh Steven dan akan dia bacakan sebentar lagi. Mungkin bukan cuma karena memang bagus novelnya, tapi juga karena setting dari novel ini ada di Jogja, sebuah kota yang punya kenangan mendalam bagi Steven. Kenangan apa tuh, Fen? Kita dengerin Steven Sitongan dengan penggalan dari novel Hujan Bulan Juni karya almarhum Sapardi Djoko Damono. Silakan Steven. Izinkan juga saya ingin membacakan penggalan dari novel yang sangat saya suka, yang berjudul Hujan Bulan Juni.
Ketika turun di lantai 3 sebuah hotel di Bulak Sumur dekat kampus UGM, yang ada di kepala Sarwono hanya satu, ke Malioboro mencari kios majalah. Kali ini ia sedang di Jogja untuk kesekian kalinya atas perintah kaprodinya di Fisip UI, yang disampaikan ketika ia baru saja pulang dari penelitian yang menguras pikiran, perasaan, tenaga, dan entah apa lagi. Beberapa minggu lamanya, ia merasa telah menguji tenaganya, mengumpulkan bahan yang diperlukan untuk sebuah penelitian berkelanjutan tentang apa yang dikenal sebagai daerah konflik di kawasan timur. Sudah sekitar seminggu ia berada di Solo, di tengah keluarganya, untuk membebaskan diri dari rasa capek yang tidak pernah dirasakannya sebelum ini. Dan begitu, merasa agak mendingan, ia, atas permintaan sang penguasa prodi antropologi di Fisip UI, langsung saja mengontak rekan-rekannya di UGM, mengusulkan untuk menyelenggarakan pertemuan mendadak terbatas demi menuntaskan penelitian terdahulu yang sudah lama terbengkalai tentang daerah pinggiran, antara lain justru karena dianggap enteng pelaksanaannya. Hujan, bisiknya entah kepada siapa. Kata temannya yang menjadi redaktur budaya koran Suara Keyakinan, puisinya akan dimuat hari itu. Koran sore itu menyediakan ruangan khusus sastra setiap Sabtu. Tulisan Sarwono boleh dibilang menjadi pengisi tetap media cetak itu. Apa saja ditulisnya, dari sepak bola sampai politik, sesuai dengan janji kepada dirinya sendiri untuk tidak tergantung kepada orang tuanya yang PNS, yang gajinya pas-pasan saja untuk menyelenggarakan hidup. Meskipun agak geli memikirkan konsep pinggiran, kalau dikaitkan dengan penghuni Kali Code, ia terima saja perintah itu dengan harapan bisa mendapatkan honor dan ongkos pesawat gratis kalau nanti kembali ke Jakarta. Ya, dianggapnya menggelikan konsep itu. Kali Code kan di tengah-tengah kota kok, dianggap dihuni masyarakat pinggiran. Katanya kepada atasannya waktu pertama kali dulu diajak merancang proyek itu. Kalau dianggap urban kan nanti disindir orang sosiologi. Jawab dosen mantan pembimbing skripsinya yang sekarang jadi sejawatnya di prodi. Juga penghuni Code kan tinggal di pinggir kali, meskipun di tengah kota. Memelototi antar prodi memang kadang terjadi, tidak selalu karena masalah jangkauan ilmu, tetapi lebih sering karena masalah proyek. Ia sama sekali tidak peduli lagi pada sekat-sekat logi yang dianggap keramat itu. Kali ini ia hanya peduli pada satu hal, puisinya akan dimuat di koran, dan itu penting, dan itu tonggak. Tonggak apa pula? Tanyanya kepada diri sendiri. Yang dikirimnya ke media cetak itu adalah 3 sajak pendek, yang kata rekannya yang redaktur akan dimuat semuanya. Menggembirakan. Dalam ilmu yang dipelajarinya, medium bisa berarti dukun. Orang pandai di zaman lampau yang dianggap mampu menghubungkan yang masih hidup dan dengan yang sudah mati. Ia tidak pernah percaya dukun, tidak mau percaya bahwa ada orang yang bisa menghubungkan manusia hidup dengan manusia yang mati. Namun ia percaya, yakin seyakin-yakinnya bahwa manusia yang sama-sama hidup bisa berkomunikasi tanpa harus bertemu muka, bahkan dari jarak yang sangat jauh pun. Dia percaya pada teori yang menjelaskan bahwa inti kehidupan itu komunikasi, dan komunikasi itu inti kehidupan, dan bahwa puisi itu komunikasi, dan bahwa komunikasi itu syahman, dan bahwa syahman itu medium, dan oleh karenanya puisi itu medium. Sekian. Dan kawan-kawan, itu saja episode khusus Kepo Buku kali ini yang kami beri judul Mencintai Sapardi dengan Sederhana. Apakah teman-teman juga suka dengan puisi-puisi atau karya-karya Pak Sapardi yang lain, novel-novelnya, cerpen-cerpennya? Kenapa nggak berbagi dengan kita di sini? Di Instagram juga bisa, di email juga bisa, di hoi@kepobuku.com atau Instagram kami adalah @kepobuku, atau juga bisa berbagi lewat WhatsApp 087878505012. Yang jelas,
kita sama-sama mencintai Sapardi dengan sesederhana lirik-liriknya, namun tetap dalam dan mengandung beragam makna. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Yang fana adalah waktu, itu pasti, tapi karya-karya Sapardi Djoko Damono akan tetap abadi, itu juga pasti. Atas nama Steven Sitongan dan Hertoto Eko di Singapura, gua Rane Hafid pamit. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di episode Kepo Buku yang lainnya. Permisi, Assalamualaikum.